Halo, malam Naya. Malam Naya, udah kedengeran belum suara kakak? Udah, mau katanya aku keluar ambil tisu. Ah, oke. Nah, oke. Gimana Naya? Lagi sakit? Iya, Kak. Dari hari apa? Baru tadi pagi Oh, kenapa tuh? Bapil, batuk pilek, panas? sakit tenggorokan sama pilek. Oh, udah periksa belum? Belum, tapi udah lama mendingan. Oh, oke deh. Kalau udah mending kan? Oke. Oke, tunggu sebentar ya. Gimana waktu kemarin? Ulangannya? Karena kita sempat bahas soalnya sedikit ya. Bisa, karena aku belajar di sekolah dikit. Ah, oke, good job. Oke, kalau gitu kita mulai kegiatan hari ini. Udah siap? Sudah. Oke, kalau gitu kakak izin share screen. Tunggu sebentar ya. Oh, tunggu. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Pecahannya tentang pecahan dasar atau pecahan yang senilai. Senilai itu artinya sama nilainya. Sebentar. Hmm, oke, kak izin share screen dulu. Nah, pecahan itu kalau kita kenal biasanya ada di SD, di SMP juga. Tapi kalau di SMA itu biasanya pecahannya bisa berupa soal atau aljabar yang dimana ada berbentuk per atau per ini bagi. Nah, kita belajar dulu dasarnya sedikit. Di sini pecahan itu adalah bagian atau beberapa bagian dari seluruh bagian yang ada. Dalam pecahan ada unsur-unsurnya. Yang atas ini namanya pembilang, yang bawah ini namanya penyebut. Ini, yang per ini bisa kita sebut sebagai um, apa namanya? Pembagi atau pemisah antara pembilang dan juga penyebut. Pecahan ini bisa kita ilustrasikan sebagai pembagian juga. 1/4 ini sama halnya seperti 1/4. Gitu. Nah, kalau dalam pecahan itu biasanya kita ilustrasikan dengan suatu gambar yang dimana gambarnya itu dibagi jadi beberapa bagian dan bagian-bagian itu ada bagian yang diambil atau dimakan atau rusak itu biasanya disebut dengan pembilang. Nah, misalnya di sini em, ini ada pizza misalnya. Gambar pizza. Pizza ini kita potong jadi beberapa bagian. Dan ada satu bagian yang kita ambil. Satu ini yang warna oranye kita sebut sebagai pembilang. Dan potongan seluruhnya itu ada 8. 8 ini adalah penyebutnya. Jadi ketika kita ambil satu bagian dari 8, itu pecahannya 1/8. Kalau misalnya kita ambil dua bagian, jadi berapa? 2/8.
Oke, kalau 3 bagian. 38. Oke, good. Dalam pecahan itu ada operasinya juga, ada operasi tambah dan juga kurang. Operasi penjumlahan dengan penyebut yang sama. Kalau penyebutnya sama, di sini berarti pembilangnya itu hanya perlu kita jumlahkan. Misal di sini ada 1/4 dengan 2/4. Yang kita jumlahkan hanya pembilangnya. Atau bagian atasnya aja yang kita jumlahkan. Yang bawahnya ini nilainya tetap. Jadi kita perlu tulis ulang aja. Kalau penyebutnya sama. Nah, kalau 1/4 tambah 2/4 jadi 3/4. Kalau misalnya 2/4 ditambah dengan 2/4 itu berapa nih? 4. 4/4. 4/4. 4/4 ini bisa kita tulis sebagai satu. Kenapa kita tulis sebagai satu? Karena 4 dibagi 4 itu satu. Jadi semua bilangan yang pembilang dan penyebutnya sama seperti ini, angkanya sama atas dan bawah, itu bernilai satu. Gitu. Bisa? Bisa. Oke. Kita lanjut. Itu adalah operasi pengurangan dengan penyebut yang sama. Ada juga operasi, yang tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Dengan penyebut yang sama juga. Nah, kalau dalam pengurangan, itu pasti pecahan yang lebih besar dikurangi dengan pecahan yang lebih kecil bagiannya. Contohnya 3/4 dikurangi 1/4. Di sini karena penyebutnya sama, atau bawahnya ini sama, maka yang perlu kita jumlahkan atau kita kurangkan itu bagian atasnya aja. Di sini 3/4 dikurangi 1/4, maka 3 dikurangi 1 adalah 2. Gitu. Bisa? Tahu, Kak. Oh, kenapa tuh tadi? Terus saya tiba-tiba layarnya kecil, habis itu membesar, habis itu apa laptopnya butuh di up. Oh, oke. Tadi kakak kira ini nge-lag aja. Karena tadi waktu Naya chat Naya keluar, di kakak masih ada Nayanya. Oh, oh iya. Iya, masih ada wajahnya. Cuman diem doang. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita ke perkalian. Bentar. Nah, kalau perkalian dalam pecahan itu kalau misalnya seperti ini, ada 2 dikali 1/4. Duanya ini karena dia tidak memiliki
Penyebut berarti kita buat dua ini per satu. Kalau nggak punya penyebut. Berarti cara mengalihkannya kita kali satu-satu aja. Dua kali satu, empat kali satu. Jadi dua per empat. Kayak gitu. Coba sekarang kalau misalnya dua per tiga dikali tiga per lima. Berapa nih hasilnya? Hmm, berarti dikalinya kan pembilang sama pembilang, ini sama ini. Betul. Berarti 6 per 15. Good. 6 per 15. Kita ke penjumlahan. Misal nih, penjumlahan satu per 3 dengan 5, jangan 5. 3 per 3. Bisa nggak kita jumlah? Hmm, 4 per 3. Oke. Kalau misalnya 2 per 5 dengan 3 per 5. Kita jumlah juga. 6 per 5. Berapa? 6 per 5. 6. Eh, 2 sama 3. 5 per 5. Oke, hati-hati ya, jangan dikali, tapi dijumlah. 5 per 5, atau sama dengan berapa 5 per 5? Oke, good. Satu. Sekarang pengurangan. 5 per 7 dikurangi 4 per 7. Berapa ini? 1 per 7. Satu per 7. Nah ya, bisa? Bisa. Oke, good. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Mana bentar. Kakak izin stop share dulu. Kita coba Naya mengisi tantangan kuis ini. Naya boleh share screen. Nanti diklik yang papan guru dan diklik tantangan kuis. Nah itu. Oke. Tantangan kuis. Bisa diklik? Nah, oke, good. Gimana? Bisa? Bisa. Coba itu tadi tantangan kuisnya yang ada di ini ya. Bentar. Oke. Sekarang coba nanya isi ini. Bentar. Kakak kirim ini dulu. Kita coba ke yang... sebentar kok salah ya. Nah, bentar kita pelajari dulu tentang yang berbeda penyebutnya. Kalau tadi yang sama penyebutnya, itu kita perlu menjumlahkan atasnya aja.
Jadi bawahnya tidak perlu kita em, jumlahkan. Nah, kalau yang beda, penjumlahan dalam pecahan, ini kita harus samain dulu penyebutnya. Ini kan 1/2 dengan 3/6. Kalau penyebutnya berbeda, kita akan samakan penyebutnya dengan cara cari kelipatan dari kedua penyebut dari 2 dan juga 6. Kelipatannya yang sama atau kita akan menemukan em, angka terkecil yang sama atau berupa KPK. Nah, angkanya itu jika di sini penyebutnya 2 dan 3 maka kelipatannya itu 2, 4, 6. Kalau 3 itu berarti 3, 6. Itu jadi KPK-nya. Maka untuk 1/2 dan 3/6 ini, untuk misalnya 1/2 dalam penjumlahan, kita jumlah dengan 3/6, kita cari atau kita samain penyebutnya biar jadi semuanya per 6. Di sini kan 3-nya udah per 6 nih. 3 udah per 6. Kalau yang 2 belum per 6, kita buat 2 ini jadi per 6. Jadi di sini 6. 6 ini harus kita bagi 2. Berapa 6 bagi 2? 3. 3. Nah, cara mencari pembilangnya, kita harus membagi penyebut yang baru dengan penyebut yang lama, dan hasil dari pembagiannya kita kalikan dengan pembilang yang lama. Jadi berapa? 3. Oke, 3. Ini baru bisa dijumlahkan kalau bawahnya udah sama. Jadi ketika penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya beda, kita harus samain dulu penyebutnya dengan cara seperti tadi, gitu. Nah, sekarang kalau udah seperti ini baru bisa dijumlahkan. 3 tambah 3, 9. 6. 9. 9, oh iya, 9. 6. Kok bisa jadi 9? 6 per 6. 6 per 6 adalah 1. 1. Nah, itu untuk penjumlahan. Jadi kita perlu menyebarkan penyebutnya. Gimana? Kalau yang tadi dua apa dari coba sebentar yang scroll ke atas. Ini? Nah itu tadi kan katanya ini belum sama tadi sama yang ini. Berarti tadi kan jadinya 6. Nah Mm-mm. 6 itu dari sini. Jadi mana? Oh, gini. Cara mencari 6 itu dari KPK atau kelipatan. Kelipatan 2 dengan 6. Yang sama. Kelipatan 2 kan ada 2, 4, 6. 6. Kelipatan 6 itu 6, 12. Kita cari yang sama, yang paling kecil. Yaitu adalah 6. Di sini ada 6, di sini juga ada 6. Maka itu untuk untuk penyebutnya yang sama nanti. Begitu. Kita nggak bisa pakai penyebut 4 karena apa? 6 ini nggak bisa kita bagi 4. Gitu. Kita juga nggak bisa em, pakai penyebut 2 karena 2 ini nggak bisa kita bagi 6. Kan tadi cara untuk menyamakannya, penyebut baru, misalnya 6, dengan penyebut yang lama, ini harus kita bagi hasil pembagiannya kita kali pembilang. Gitu. Nah, kalau misalnya 6 yang ini, sebenarnya kita juga masih tetap pakai cara yang kayak gini. 6 nih. 6 bagi 6 kan bisa. 6 bagi 6 1 dikali 3. Jadi 3. 3. Gitu. Kalau misalnya 4. 4 bisa dibagi 2. Tapi nggak bisa dibagi 6. Begitu. Jadi cara carinya begitu. Cari kelipatan, nanti cari yang samanya. Yang paling kecil. Yang paling kecil maksudnya di sini dia menemukan angka yang sama, misalnya 6. 6 di sini, angka selanjutnya lebih besar. Tapi kalau misalnya di sini pakai 12 sebenarnya masih bisa, tapi lebih mudah kita gunakannya lebih kecil gitu. Biar nilai yang ini itu tetap tidak akan berubah. Begitu. Ada lagi yang tanyain? Enggak. Oke, itu tentang penjumlahan.
Tadi penjumlahan di sini harus disamain nih penyebutnya. Contohnya ini. Penyebut 3 dengan 5. Kita cari kelipatan 3 sama 5. 3 kan kelipatannya 3. Terus kita tambah 3 lagi jadi 6. Terus 9. Terus 9, 12, 12. Terus 16. 15. Oh ya, 15. Mm-mm. Kelipatan 5 itu 5, 10, 15. 15. Nah, ini udah ada nih angka yang sama. Barulah kita ambil angka itu untuk jadi penyebutnya. Gitu. Hmm. Maka penyebut barunya adalah 15. 15. Mm. Nah, ketika penyebutnya ini 15, kita buat keduanya jadi per 15. Kalau 15 di sini juga harus 15. Jadi intinya di KP apa KPK aja KPK. ya? Iya, betul. Intinya KPK kalau untuk mencari penyebut yang awalnya berbeda gitu. Jadi biar penyebutnya sama, kita cari KPK yang paling kecil. Nah, ini kita bagi, nanti hasil pembagiannya dikali. Coba berapa? Hmm. Berarti 15 dibagi 3 ya? Mm-mm. 5. Oke, terus dikali pembilang. 10. Oke, good. Lagi. 5. 15 bagi 5. 3 Mm, kali 2 6. oke. Nah, ini baru bisa kita jumlahkan jadi 16 per 15. 15 gitu. Ini untuk penjumlahan. Untuk pengurangan, itu konsepnya sama. Harus kita samain juga penyebutnya kayak tadi, cari KPK-nya. Atau cari kelipatannya. Ini kan 5 sama 3. Tadi KPK-nya 15. Yang dia menemukan yang terkecil. Nah, kita coba 15 diper berapa? 15 per berapa? Berapa nih? Dibagi, dikali. Dibagi, dikali. 12. Mm-mm. Ini 15. 5 3 5. Oke. 5 per 5. Nah, baru bisa kita kurangi. Jadi 12 kurangi 5 itu sama dengan 7 per 15. Gitu. Gampang? Oke. Itu untuk em, pengurangan. Nah, di sini kakak udah buat nih misalnya untuk yang lebih, apa namanya, langsung otomatis tidak usah mencari, apa ini namanya, penyebut yang pakai KPK. Di sini kalau misalnya penyebutnya kita pakai 6, di sini ininya 4, berarti penyebut barunya adalah 12. Nanti kita tinggal hitung manual gitu. Untuk perkalian. Kalau perkalian, ini tetap sama kayak tadi. Mau penyebutnya sama, mau penyebutnya berbeda itu dikalinya sesuai pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Bisa? Oke, kalau gitu, nah ya kita latihan lagi. Bentar, kakak kirim linknya ke chat Zoom. Nah ya, boleh share screen. Nah, yang tantangan diklik. Berarti Di- ini tadi KPK ya, Pak? Mm-mm. Berarti 15 kan tadi kalau Ya, bikin 15. sama 5. Nah, baru berapa tuh?
Aku belum. Atasnya, atasnya harus dijumlah juga. Iya. Oke, Aku itu kira, aku fokus, kira. fokus. Dikiranya sama. Mm-mm. Ya, boleh dipotret dulu, gak apa-apa, jangan terburu-buru. 12 bagi 3 apa 12 bagi 4, Kak? 12 bagi 4 dulu, baru nanti hasil pembagiannya dikali pembilang. Oh, 9. Itu 9. 12 bagi 6. 2. Jadi 9 per 12. Hmm. Enggak, enggak. Belum, belum. Nih, coba di sini pakai Jangan nih. 12 kan? Tambah. Ini 12. 12 bagi 4 jadi berapa? Bentar, Kak. Berarti jadinya 12 bagi 4 itu 3 ya. jadi 11 per 12. Coba. 3, 3. Di 9. Ini 2, 2. 12 bagi 6, 2. 2 kali 1, 2. Ditambah. Nah, yang mana tuh pilihannya? Ini. Nah, gue. Good job. Lagi-lagi. Sekarang beda lagi. Berarti bawahnya 15. Ini pengurangan. Ya, 15. Bagi 35. 15. 15. 15. Ya, 5 kali 1. Berarti yang 5 kali 6. Berarti 12 Kurangi. dikurang. Hmm, 5 ya? Ya, Berapa? Nah, tuh ada tuh jawabannya di bawah. ini ya. Nah, iya. 7/15. Good. Nah, itu pasti 14 bawahnya. Tinggal Naya hitung pakai yang tadi. Bagi dulu baru kali. 14 bagi 2. 7. 7 kali 1, 7. Jadi 7 7 per per 14 14. ditambah 14 bagi 14 bagi 7, 2. 2 kali 3, 6. Jadi 6/14. Tadi di sini berapa, Kak? 9. Itu. 14 bagi 2 kan 7. Jadi 7 ditambah Oh, 7 tambah 6. 6. 13. Ya, 13. jangan ragu. Ayo, isi. 12. 12 bagi 6. Hmm, 2 kali 5, 10. 10 bagi 12. 12 bagi. Berarti 12 dikurang 3. berapa 12 kurang 3? Hmm. 7. Nah,
Wih, keren. Tadi ada yang salah pencet kayaknya. Oke. Gimana untuk penjumlahan dan pengurangan? Oke. Oke, susah nggak? Enggak. Nggak. Cuma apa? Kurang Lambat. fokus. Kurang fokus nih Naya tadi. Jadi suka lupa kalau nggak ditulis. Oke, tidak apa-apa. Sebentar. Kita akan ke materi yang selanjutnya. Tadi kan kita belajar dasarnya nih, Naya. Sekarang kita akan belajar tentang pondasi pecahan yang ada di SMA. Khususnya ada di kelas 11. Nah, tadi kita udah belajar penjumlahan dan juga pengurangan, di mana tentang penyebut yang sama dan juga berbeda. Nah, pecahan ini ada kaitannya di beberapa materi yang ada di SMA, terutama aljabar dan juga fungsi yang lain. Kita lanjutin. Nah, pecahan itu tadi bukan sekedar angka atas dan juga angka yang di bawah, tapi pecahan itu merupakan representasi atau posisi di mana angka itu dari suatu kesatuan yang ada yang dipecah jadi beberapa bagian, atau ada beberapa bagian yang diambil, yang dimakan, dan pokoknya untuk yang bagian penyebutnya itu adalah suatu keseluruhan dari bagian yang ada. Nah, tadi kan visualisasi kita itu pakai contohnya pizza yang berbentuk lingkaran dibagi jadi beberapa bagian. Bisa juga dengan kita visualisasikan dengan apa ini namanya? Kotak-kotak. Di sini banyaknya kotak, ini ada satu, dua, tiga, sampai dengan 9. Di sini ada 4 kotak yang berwarna di antara keseluruhan seluruh kotak. Jadi ada 4/9. 4 ini adalah yang berwarna, 9 ini adalah total seluruh kotaknya. Itu untuk pecahan seperti tadi yang pizza. Oke, itu hanya berbeda bentuk aja. Nah, pecahan juga ada dalam garis bilangan. Kalau biasanya di garis bilangan itu 0, terus angka selanjutnya ini 1, biasanya dalam penggaris kayak gini kan, 2, dan seterusnya. Kalau dalam pecahan, itu, ya kok nyengsol nih, bentar, nggak lurus nih garisnya, kita buat yang lurus. Kalau dalam pecahan, itu angka di paling depan itu 0, paling belakang itu 1. Nah, di antara 0 sampai 1, ini berisi pecahan atau yang ada perpernya. Perpernya ini bergantung dengan kondisi di mana mereka dibagi atau dipecah. Misal, ada satu utuh, satu garis utuh, kita potong 2. Jadi, masing-masing dia memiliki 1/2, gitu. Ini satu bagian, ini satu bagian. Totalnya ada 2 bagian. Kalau satu bagian kita ambil, jadi ada 1/2. Gitu. Kalau misalnya ada satu bagian, kita potong jadi 2. Jadi masing-masing bagiannya adalah 1/berapa? Ada berapa bagian nih? Satu, dua, Satu, dua, tiga. 3. Jadi 1/. Tiga. Nah, di sini 1/3. Di sini 2/3. Karena ini bagian yang kedua, yang ini. Yang di sini 1. Atau kita bisa tulis Tiga per tiga. 3/3. Good. Nah, kayak gitu. Sampai sini bisa? Bisa. Oke. Jadi dalam garis bilangan pecahan ini, semakin pecahannya mendekati 0, pecahannya bernilai kecil. Semakin pecahannya mendekati angka 1, pecahannya bernilai
besar. Gitu. Bisa? Oke. Itu berarti kalau misalnya semakin kecil itu berapa? Gimana? Kalau yang semakin kecil tadi ke kiri. Semakin ke kiri di sini nol, di sini satu. Ini bergantung dengan berapa banyak bagian yang dipotong. Kan dalam apa namanya? Dalam garis bilangan ada seperti ini. Ada yang dipotong jadi dua, ada nanti yang dipotong jadi tiga bagian, ada juga yang dipotong nanti jadi empat bagian, satu, dua, tiga. Ini harusnya sama ya setiap bagiannya. Jadi satu bagian, dua bagian, tiga bagian, empat bagian. Ada juga yang dipotong jadi lima bagian. Nanti satu, dua, tiga, empat. Nah, ini jadi lima bagian nih setiap bagiannya. Nah, semakin dia nanti semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Karena ibaratnya begini. Kalau ada, entar, eh, nah, kalau yang kita satu bagian utuh dibagi dua, lihat, ininya besar, jaraknya besar. Semakin dia dipotong jadi beberapa bagian, jadi nanti semakin banyak angka atau semakin ada angka yang mendekati angka nol, itu jaraknya semakin kecil antar bagian, maka semakin ke kiri semakin kecil. Kayak gitu. Atau bilangannya itu adalah satu per, misal 1/8. Itu akan lebih kecil dibandingkan dengan 7/8. Begitu. Oke. Cara kita membandingkan, kalau kita bingung dari garis bilangan, itu kita bisa bandingkan dengan cara kali silang. 1 dikali 8, itu 8. 8 dikali 7, pasti lebih dari 8. Betul? Betul. Maka 8 ini nilainya pasti lebih kecil dibandingkan 8 dikali 7. Begitu. Maka yang semakin ke kiri, semakin kecil bilangannya. Semakin kecil nilainya, gitu. Nah, kayak gini. Ini misalnya ada 0,4. Ini 1/4, 2/4, 3/4. Nah, 3/4 ini lebih besar nih daripada 1/4. Karena yang 3/4 dia lebih mendekati ke 4/4 atau ke 1. Begitu. Bisa? Bisa. Oke, selanjutnya. Di dalam pecahan senilai, itu artinya dia memiliki nilai yang sama. Contohnya ada 1/2. 1/2 ini senilai dengan 2/4. Kenapa sih Kak dia senilai? Karena kita bisa kalikan 1/2 dengan bilangan yang sama. 2 misalnya, di sini juga 2. Akan jadi 2/4. 2/4 ini senilai nih dengan 1/2. Cara kita tahunya kita bagi dengan bilangan yang sama juga. Sini 2, di sini per 2 juga. Jadi 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Sama nilainya? Sama. Nah, ketika kita mencari pecahan yang senilai, kita harus mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang kembar kayak gini. Bisa 2 atau angka berapapun yang sama. Begitu. Bisa? Oke, coba sekarang kita di sini ada 1/2. Kan kalau dikali 2, dia akan menjadi 2/4. Kalau misalnya dikali 3, 1/2 ini ternyata senilai lagi dengan 3/6 karena dikali 3 keduanya. Bisa lagi dikali yang 4, akan senilai dengan 4/8. Begitu. 4/8 ini bisa kita ubah jadi pecahan yang paling sederhana. Masing-masing dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Jadi 1/2. Gitu. Oke, sampai sini. Paham? Paham? Oke, kita lanjut. Nah,
Kenapa sih itu harus senilai? Senilai ini biar kita mempermudah perhitungan. Di sini misalnya ada 1/2. 1/2 dengan 50/100. Ini kan kalau nilai pecahannya sangat besar, kita sulit untuk menghitungnya. Maka kita perlu menyederhanakan nilai pecahan biar lebih sederhana seperti tidak ada puluhan atau ratusan dengan cara membagi atau mengalihkan pecahan tersebut dengan yang senilai lainnya. Kalau di sini, biar dia jadi senilai, kita bagi keduanya dengan 50. 50 bagi 50, 1. 100 bagi 50, 2. Maka dari itu, 1/2 ini senilai dengan 50/100. Kayak gitu. Itu 100 dibagi 50 tadi, Kak. Iya, Oke. jadi kita itu harus bagi atau kali dengan bilangan yang sama. Kalau atasnya dibagi 50, bawahnya juga bagi 50, atas bagi 60, bawah juga harus sama. Jangan sampai kita atas doang dibagi 50, tapi bawahnya cuma dibagi 1. Nanti hasilnya tidak akurat untuk mencari pecahan yang senilai, gitu. Kita lanjut. Nah, ini cara menyederhanakan pecahan senilai. Tadi kita cara menyederhanakannya dengan membagi kedua bilangan, pembilang maupun penyebut dengan bilangan yang sama. Ini berarti dibagi berapa nih? Dibagi Hah? 4. Masa Eh, dibagi 4? Kan 2 nih hasilnya. Biar jadi 6. 2. Dibagi 6. Karena 6 kali 2 itu 12. Dan 12 bagi 6 itu 2. Iya. 18 bagi 6 juga 3. Nah, di sini dia dibagi dengan 6 keduanya. Maka akan menghasilkan pecahan yang lebih sederhana. Itu. Kan kalau kita lihat 12/18 ini sulit menghitungnya ketika ada perhitungan di soal. Jadi kita perlu menyederhanakan pecahan itu. Begitu. Kita lanjut. Untuk membandingkan suatu pecahan, kelihatan gak ini angkanya? Wah, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Coba kita besarin. Kelihatan? Wow. Nah, 1/2 ya, Kak, itu. iya ini 2/5 sama 1/2. Di Oke. sini, untuk membandingkan suatu pecahan, kalau penyebutnya sama, kalau bawahnya yang sama, itu kita hanya fokus di pembilang. Misal nih, ada 1/5 dengan 2/5. Tentu ini lebih besar angka 2. Maka kita pakai simbol seperti ini. Jadi 1 kurang dari 2, gitu. Kalau misalnya penyebutnya beda, kayak gini, itu caranya kali. Kayak yang kakak tadi, kali silang. 2 kali 2 4. 5 kali 1, 5. Nah, nilai dari 1/2 ini 5, nilai dari 2/5 ini adalah 4. Maka, 2/5 lebih kecil daripada 1/2, gitu. Bisa? Oke. Oke, coba sekarang nilai pecahannya. Kenapa? Tadi yang penyebutnya itu di bawah, pembilangnya di atas. Penyebut itu yang di bawah, pembilang itu yang di atas. Oke. Oke, coba sekarang 3/5 dengan 1/3. Coba bandingkan sama Naya. Lebih gedean yang 3/5. Hmm? Lebih gede yang 3/5 Lebih gede yang 3/5 karena apa? karena penyebutnya beda. Penyebutnya beda. Tadi caranya kita harus kali sih. Silang. Hilang. 3 kali 3, 9. 5 9. kali 1, 5. 5. Nah, berarti yang lebih besar adalah yang 3/5. Good job, Naya. Bisa? Oke, good. Kita lanjut. Nah, coba ini bandingkan. 4 per 9 sama 5/8. 4/9 lebih besar daripada 5/8. Oke, hasilnya berapa nih kalau perkaliannya? 8. 45 ya. Iya, 45.
Kalau ini 32. 32. Jadi mana yang lebih besar? Yang 45 atau 32? 45. Nah, kayak gini. Jadi 4/9 lebih kecil daripada Oh, 5/8. Jadi yang kita bandingkan itu hasil dari perkaliannya. Kita jangan lihat bawahnya dia 9 lebih besar, tapi lihat hasil perkaliannya. Ketika bandingkan, bisa? berarti perbandingan itu harus dikaliin dulu ya. Mm-mm. Biar kita tahu. Sebenarnya kita harus carinya tuh pakai tadi garis bilangan yang tadi. Tapi kan akan ribet tuh kalau pecahannya penyebut atau pembilangnya besar. Nah, maka dari itu tipsnya untuk kita cari perbandingan dengan cara mengalihkan kedua sisinya, gitu. Begitu. Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, tadi penjumlahan bisa ya. Kalau penjumlahan ini dengan penyebut yang sama, kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya. Begitupun dengan pengurangan. Nah, di sini biasanya terjadi kesalahan kalau misalnya kita belum belajar konsep dari penjumlahan itu sendiri. Nah, di sini tadi penjumlahan itu bawahnya harus tetap. Hmm, Mm-mm. Tapi di sini dia 8 malah ikut dijumlahkan, maka nilai hasilnya kurang tepat. Harusnya hasilnya adalah 2 per, 4. nice, good. Gitu, harusnya 2/4. Bukan 2/8. Itu ya. Jadi ketika penjumlahan itu penyebutnya harus tetap. Pengurangan juga sama konsepnya. Sekarang kita cari pecahan yang senilai. Di sini ada 3/5. 3/5 ini akan senilai dengan berapa? Jika penyebutnya itu adalah 20. Nah, senilai dengan berapa nih Naya? Kita harus kali dengan berapa? Biar 5 ini jadi 20. 5 kali berapa jadi 20? Dua. Enggak. Bukan. 10. 4. Oke. Kalau bawah dikali 4, atas juga dikali. 3. Bawah dikali 4, atas juga dikali 6. 4. Oke. Nah, jadi 3 kali 4 adalah 12. Jadi 3/5 ini senilai dengan 12/20. Gitu. Itu cara mencari pecahan yang senilai. Oke, sampai sini bisa? Oke, kita lanjut ngerjain soal deh. Nah, kalau ini yang senilainya berapa nih? 2/3 Hmm, itu jadi nanti bawahnya per 12. Tiga. berarti itu 3 dikali berapa yang hasil 12? Betul. 3 kali 3 kali 3. Enggak. 3 kali 6. 3 kali 6 berapa nih? Kelebihan kayaknya. Berarti 4. Oke, good. 3 kali 4. Maka atas juga harus kita kalikan berapa, Naya? 4. Oke, berapa jadinya? 8 per 12. Oke, good. 8/12. Oke, bisa? Bisa. Oke, coba sekarang. Nomor 2. Manakah yang senilai? Yang nilainya sama? Apakah yang A ini atau yang B? Oh, yang senilai sama 4 per 5. Yang senilai. Kiri dengan kanan, apakah dia senilai gitu? Apakah ini pecahan pertama dengan pecahan kedua senilai? Ataukah yang B, yang pecahan pertama dengan yang kedua yang senilainya? Senilai berarti contohnya kayak angka atas sama bawahnya sama. Bukan atas sama bawahnya sama, tapi kayak yang tadi Naya hitung. Kita harus kalikan dengan bilangan yang sama. Oh iya. Kayak gitu. Mm-mm. Berarti ini dikaliin dulu ya, Kak. Mm-mm, coba. Kaliin satu-satu. Kak, kaliin satu-satu, bisa kali silang. Kali 1/1.
yang akan menghasilkan pecahan yang selanjutnya. Coba ini nih. Naya analisis dulu kedua pecahan ini. 4/5 dengan 8/10. Ini Apa dikasih silang, Kak. nggak Oh, dikali silang. Apakah ini senilai? enggak. Ya biar jadi 10 dia dikali berapa? Apakah dikali dengan angka yang sama atau tidak? Ini Sama. sama. Berarti ini senilai. Kalau yang B senilai nggak? Sebentar. Enggak. Enggak, berarti yang senilai adalah yang A gitu. Bisa? Oke. Semoga cepat sembuh ya. Karena Iya. gak enak ya kalau sakit tenggorokan. Suka sakit ini nggak nelen. Iya. Oke. Sekarang kita akan cari pecahan yang senilai dengan 5/8. Caranya kayak tadi. Nah ya, kalikan dengan bilangan yang sama. Boleh bebas dikali berapa aja asal atas dan bawah sama. Dikali berapa nih? Penyebutnya harus sama ya, Kak? Pembilang dan Oh ya. penyebutnya harus sama. Atas bawahnya harus sama yang ini. Mau berapa dulu? Kali berapa? Kali 2? Coba. Makanya dulu 10, 8 kali 4. Jadi berapa? 10/8. 10/8 kali 2. Enggak. 16 yang benar. Oke, jangan ragu ya. Oke, kita cari lagi. Kali lagi berarti. 5 kali. 5 kali. Kali 4. Ya, berapa kalau kali 4? 5 kali 4. 15. Kali 4, nak. 5 Oh, kali 4. iya 20. Oke, ikut. 8 kali 4. 32. Good job. Nah, kita cari satu lagi kali berapa ya? Kali 5. Kali 5. 5 kali 5. 25. Eh, 5. 8 kali 5. 40. Oke. Nah, Berarti 8. 5 kali 3. bisa juga. 8 3, 15. 15. 8 kali 84. 3. 120. Hmm, 8, 20. 8 kali 3. 24. Oke. Nah, jadi pecahan-pecahan ini yang kakak lingkarin, ini adalah pecahan yang senilai dengan 5/8 gitu. Berarti Cara-caranya tadi dengan dikalikan dengan em, angka-angka yang sama maupun itu pembilang ataupun itu penyebut gitu. Bisa? Di sana ya? Ada yang bingung nggak untuk cari Oh, berarti pecahan? berarti ini jawabannya. Iya, itu jawabannya. Oh, dikirain aku Hmm? apa tulisin satu apa pecahan yang sama atas sama bawahnya. Oh, enggak. Kan di sini tuliskan 3 pecahan yang senilai. Berarti nilainya dapatnya lebih dari 3. 1, 2, 3, 4. Hmm, Gitu. Kita bisa cari lagi dengan cara mengalihkan dengan bilangan yang sama ini. Nah, ini cara kita untuk mencari pecahan yang senilai. Dikalikan 2 kali 3 kali 4 kali berapapun asal pembilang dan penyebutnya itu sama. Begitu. Bisa? bisa. Oke. Susah nggak? Hmm, Enggak. Oke, sekarang kita belajar menyederhanakan. Kalau tadi mencari pecahan yang senilai dikalikan dengan yang sama, kalau menyederhanakan atau sederhanakan kita harus bagi dengan yang sama. Nah, bagi berapa nih? Kita mau bagi berapa bilangan ini? Asal keduanya bisa kita bagi dengan bilangan itu.
2. Berapa kalau dibagi 2? 9 9 per per 12. 12. Ini belum sederhana nih. Bisa kita bagi lagi. Bagi 3. 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3. Oke, ikut. 3 per. 4. Oke, ini adalah pecahan paling sederhana dari 18 per 24. Gitu. Itu untuk menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan yang sama kayak gini. Kayak tadi. Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut. Coba kalau yang paling sederhana dari 25 per 100, berapa? Mau dibagi berapa dia? Bagi 25 bisa nggak? 1. Mm-mm. 100 bagi 25, berapa? Am? 4. Oke. Nah, ini adalah pecahan paling sederhana dari 25 per 100. Gimana? 100. Gampang kegiatan hari ini? Gampang. Gampang. Oke, good. Kalau gitu, Naya boleh buka Algonovanya dan diisi. Aku share scanning. Iya, share screen. Naya udah ada info libur gak di sekolah? Ya, aku libur dari tanggal 14 Hmm? sampai apa ya? Kayak sampai tanggal 20-an. Masuk lagi sekitar tanggal 23 kayaknya ya, seminggu ya. Ya, dan 24, 25 aku ada acara sekolah. Cara apa tuh? Kayak mabit gitu. Oh, ikutan apa? Organisasi. Nggak, emang semua sekolah. Oh, Semua sama angkatan. kelas. Iya, Oh, oke. Berarti udah Ramadan dong acaranya. iya. Hmm, nginep di sekolah. Mm-mm. Yang kursus. Oh iya, nah ya tuh ikut inten juga ya. Eh, eh, Iya, suka ada PR. enggak. Kalau kakak kasih PR gimana? Kira-kira berat nggak nanya sama sekolah? Kayak di aplikasi. Hmm, iya kayak kuis gitu. Kayak tadi yang nanya isi. Hmm, boleh aja. Oke, nanti kita mulai di minggu depan. Berarti ini ya, Kak. Itu, diklik. Suka tidur tengah malam atau tidur cepet? Kadang, kadang kayak sangkling aja. Oke, ditarik. Nah, oke. Wih. Oke, kegiatan hari ini kita udah selesai. Gimana? Yang Naya ingat kita hari ini tadi belajar apa nih? Pecahan. Tentang apa aja pecahannya? Hmm, sama Tentang apa aja pecahan yang Naya pelajarin hari ini? kadang kurang, Mm-mm. tambah lagi, terus apa? Pecahan senilai. Ya, pecahan senilai. Oke, kakak tanya, kalau pecahan senilai tadi caranya kita gimana? Kalau mencari?
Em, Dengan cara, dengan cara dikalikan. ya dikalikan dengan bilangan Yang 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 sama. sama. Maupun itu pembilang dan itu penyebut. Kalau disederhanakan, Dikali silang. sederhana, sederhana. Kali Eh, silang itu untuk membandingkan. Kalau disederhanakan, dibagi. dibagi dengan apa? Dengan bilang Mm-mm. Dan penyebut yang yang sama. oke, good job. Oke, kalau gitu kita tutup kegiatan hari ini. Sebelum ditutup kita foto. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Naya. Sampai jumpa kita hari Kamis depan. Kamis depan udah Ramadan belum ya? Udah. Oh udah. Berarti nanti kita di jam siang. Gitu. Jam 2 kan? Ya, Oke, bye-bye. makasih Kak. Ya, sama-sama. Selamat istirahat. Cepat sembuh ya. Makasih Kak. Oke.